Halo Indonesian, Pasam. Ya. Tadi di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah dokumen penawaran Penawaran. dan juga tentang masalah penilaian atau Cakupan evaluasinya. dan segala Nah macam. sekarang pertanyaan berikutnya, Hmm. siapa yang bertanggung jawab dan kira-kira siapa saja yang memiliki kewenangan atau yang terlibat dalam proses dokumen evaluasi ini? Kalau dalam evaluasi, penyusunan unsur, subunsur, kriteria, tata cara, ini para pihak yang terlibat nanti adalah yang paling pertama adalah pejabat pembuat komitmen, atau kalau di private namanya project officer ya. Project officer, ya? Nanti ini yang akan menentukan ikut menentukan kriteria-kriteria mana saja, unsur-unsur mana saja, dan kemudian berbagi mitigasi risiko dengan pelaksana pengadaan. Karena sebenarnya pejabat pembuat komitmen atau project officer inilah yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Karena Dia pelaku. Dia yang paling tahu. Ya, dia pemiliknya, Iya. project owner lah seperti itu. Kalau saya sering di kelas menyebutkan bahwa ini dia yang paling tahu pasangan hidup yang akan dia. Itu kalau itu bukan curcol ya? Ya curcol. Jadi dia yang akan menentukan kriteria teknis sebenarnya. Iya. Kriteria teknis ini dia yang akan menentukan. Oh, kriteria teknis ini yang harus dievaluasi nanti, tolong ini nanti akan menjadi syarat tender, ini nanti akan menjadi syarat kontrak dan ini yang di highlight gitu Iya. kan. Ini yang tolong Anda periksa. Iya. Oleh sebab itu pejabat membuat komitmen ini kalau di public atau di project owner ini kalau misalnya dia di private, dialah yang menetapkan nanti. Betul. Yang menunjuk penyedia ini adalah dia. Nah, Gitu ada tiga hal nanti Ya. di situ, Ya. spesifikasi teknis gitu ya, kriteria-kriteria syarat-syarat kontrak, Ya. kemudian kriteria-kriteria bagaimana harga yang sesuai itu. Nah ini nanti ditetapkan oleh PPK, kemudian di-sharing dengan pengelola pengadaan. PPK ini berhak tidak melakukan review terhadap hasil proses pemilihan Bisa. dan bisa menolak. Tapi bahkan, kan? tahapannya harus jelas. Harus jelas. Jadi harus berbagi tahapan pengelola pengadaan, misalkan itu tahapannya sampai penetapan pemenang saja. Kemudian setelah penetapan pemenang dilakukan, yang menang sudah ada, calon-calonnya ada, maka review dilakukan terhadap calon-calon tersebut. Berarti tidak bisa diintervensi di tengah-tengah dong. Oh jangan, nggak bisa. Itu bukan haknya dia. Dia harus menunggu proses dulu, kemudian di ujung terakhir setelah penetapan dia review. Betul, karena sudah ada tahapan-tahapan risiko-risiko yang dibagi antar tahapan. Nah, berarti yang disebut dengan PPK atau project officer atau user ini itu menyiapkan di awal dan menjaga di akhir. Di akhir. Nah, di tengah-tengah ini adalah pengelola pengadaan. pengadaan. Pengelola pengadaan ini kalau di publik namanya Pokja Pemilihan. Kelompok kerja pemilihan. Karena mereka lah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan proses pemilihan. Iya, termasuk tadi yang memasukkan unsur, subunsur, kriteria itu ke dalam dokumen pemilihan. Nah, dokumen jadi yang pemilihan. bertanggung jawab penuh terhadap dokumen pemilihan adalah pengelola pengadaan, atau dalam publik itu namanya Pokja Pemilihan. Sedangkan PPK atau Project Officer ini menentukan kriteria spesifikasi yang nanti akan diinput ke dalam dokumen pemilihan. Termasuk yang mengevaluasi penawaran peserta berdasarkan kriteria unsur dan subunsur ini adalah Pokja pemilihan tadi atau pengelola pengadaan. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi kawan-kawan semua yang menonton ini semua, Indonesian semua. Jadi di organisasi pemerintah yang melakukan review atas hasil evaluasi penawaran setelah penetapan pemenang itu adalah PPK atau PPK. Kemudian juga mengeluarkan surat penunjukan penyedia. Jadi ada tahapan ini yang harus dipahami bersama. Yang mendaftar belum tentu yang menawar. Ya. Yang menawar belum tentu yang memenangkan. Betul. Yang memenangkan belum tentu yang ditunjuk. Nah, ketika yang memenangkan mau ditunjuk, ini sudah tugas pejabat pembuat komitmen gitu atau project officer atau user tadi. Nah, di organisasi non pemerintah ini project officer bertanggung jawab pada proses evaluasi penawaran teknis. Jadi justru kalau di private ini yang mengevaluasi teknis justru adalah project officer. Jadi Pokja pengelola pengadaan itu tidak diberikan kewenangan itu. Nah, inilah sebabnya saya juga menyampaikan kepada peserta kursus bahwa untuk pengelola pengadaan atau Pokja pemilihan, kalau Anda tidak paham terhadap apa yang dinilai, jangan ragu-ragu untuk dibantu atau meminta bantuan dari
tenaga ahli dari dalam project officer. melakukan evaluasi penawaran. Betul sekali. Nah, ini perbedaannya kalau kita melihat antara private dengan pemerintah atau publik, kita melihat perbedaan. Oh, ternyata di private itu sangat cair sekali. Iya. Artinya penegasan bahwa boleh saja teknis itu yang evaluasi project officer. Pengelola pengadaan di private itu hanya bertugas memilihkan saja dari daftar penyedia mampu misalkan, atau daftar rekanan terpilih misalkan. Nah, ini yang ada di private. Tapi kalau di publik sudah diatur secara tegas dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 bahwa Pokja menetapkan sampai penetapan pemenang. Mulai daripada pengumuman sampai penetapan pemenang, Yang tapi di awal dan di akhirnya itu adalah tanggung jawab daripada PPK. PPK. Betul. Nah, tentu saja ada unsur ketiga yang jangan dilupakan. Iya. Penyedianya. Justru objek yang kita nanti evaluasi adalah dokumen penawaran yang disampaikan oleh penyedia. Maka kalau kita berbicara tentang para pihak dalam proses evaluasi penawaran itu siapa? Pertama PPK atau user atau project officer, kemudian pengelola pengadaan atau pokja pemilihan, yang ketiga adalah penyedia. Dan jangan lupa, penyedia ini memasukkan penawaran sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan ilmunya. Betul sekali. Apabila menganggap ada permasalahan dalam proses evaluasi penawaran yang dia masukkan, dia berhak dong melakukan protes. Berhak, itu dan namanya ini disebut dengan kewenangan bisa sanggah dan segala macam. Makanya unsur debarmen yang harus dimuat di dalam setiap proses itu harus membuka peluang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau kita bicara tentang masalah proses evaluasi, kan ada tahapan-tahapannya juga kan? Betul, Apa saja sih tahapan proses evaluasi itu? Tahapan pertama adalah kita penerimaan dokumen. Jadi penyampaian dokumen dari peserta, kemudian kita terima. Nah, ini ada logika yang harus kita pahami bersama, bahwa nanti pada saat penerimaan ini harus diatur. Bagaimana tata cara penerimaannya? Kalau secara elektronik mungkin penerimaannya bisa melalui sistem. Kalau secara manual nanti penerimaannya nanti bisa melalui pos, bisa melalui antar langsung dan segala macam. Jadi dan ini semua harus dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan. Ada. Nah, tata cara pemasukan ini harus tertuang di dalam dokumen. Ini tahapannya ya. Maka tadi penting tata cara tadi. Tata cara. Kemudian yang kedua adalah setelah kita terima langsung baru evaluasi tidak? Oh enggak, jangan. Kenapa? Kita belum harus buka dulu. Oh iya, apa yang bisa dievaluasi kalau tidak dibuka ya? Emangnya dokumennya dilihat diraba di terawang? Ini ada orang yang bertanya, Pak, kenapa sih dokumen penawaran itu harus dalam amplop tertutup? Atau kalau dalam secara sistem ada bentuknya file yang terenkripsi. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan prinsip persaingan, bahwa kalau ingin bersaing, maka semua dokumen penawaran itu masih rahasia sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jadi jangan sampai begitu pemasukan sudah ketahuan nih harganya si A, harganya si B, betul. Karena ini berarti sudah melanggar prinsip transparansi. Ya, jadi nanti dampaknya macam-macam. Nanti dampaknya adalah paling utama, unsur utama dalam pemasukan penawaran adalah unsur bersaing tadi. Sehingga penawaran itu tidak menjadi bersaing, kita mendapatkan penawaran yang bias ya, yang sebenarnya kita bisa mendapatkan harga yang paling efisien, kualitas yang paling tinggi dan seterusnya, ternyata kita nggak bisa dapatkan. Jadi tahapan yang kedua setelah penerimaan dokumen adalah pembukaan dokumen. Penawaran. Setelah itu baru administrasi dokumennya kita lihat dulu, lengkap atau tidak lengkap. Dokumen ini dua, termasuk nanti tergantung pada cara ya. Ada kalau prakualifikasi, maka dokumen ini cuma satu dokumen penawaran saja. Tapi ketika ini pasca kualifikasi, maka dokumen itu ada dua, ada dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi. Karena namanya adalah pasca kualifikasi. Nah, ini bercerita tentang administrasi dokumennya. Nah, setelah kita lihat kelengkapan dan segala macamnya, baru kita lakukan evaluasi. Nah, yang kita diskusi tadi. Nah, evaluasi yang tadi administrasi, teknis, dan harganya. Nah, setelah itu, setelah evaluasi dokumen, tahapan selanjutnya adalah kita melakukan penyusunan peringkat pemenang. Dan peringkat pemenang ini tentu saja, walaupun yang menentukan adalah harga, harga adalah bagian yang paling belakang. Paling belakang, tetap penawaran terbaik dengan kualitas terbaik dengan peringkat penawaran. Yang mungkin perlu kita jelaskan di sini terkait dengan penawaran ini, yang kita pilih adalah 3 penawaran
terendah. Kenapa ini dilakukan? Karena 3 ini adalah angka kompetisi. Kompetisi ya. Nah. Lewat daripada itu sudah bukan kompetisi lagi. Lewat dari itu, ini angka kompetisi pertama apa? Angka kompetisi pertama adalah angka ganjil pertama. Angka ganjil pertama adalah 3. Nah, maka yang kita evaluasi dalam prinsip efisien, daripada kita mengevaluasi semuanya, maka kita pilih yang 3 penawaran terbaik dan terendah. Nah, ini adalah tahapan proses evaluasi. Saya coba ulangi lagi. Jadi tahapan proses evaluasi yang pertama adalah penerimaan dokumen, yang kedua adalah pembukaan dokumen, yang ketiga adalah administrasi dokumen, yang keempat adalah evaluasi dokumen, dan yang terakhir adalah penyusunan peringkat pemenang. Kita akan bahas lebih detail di materi-materi berikutnya. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Berikutnya masuk Nanti. lebih.